Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Saya baca dulu pertanyaannya. Jika mobil dikembalikan, apakah nama kita aman di OJK, Pak? Setahu saya ketika kita kredit mobil ya, misalkan kita kredit mobil, terus kita nggak sanggup lagi bayar cicilannya sampai dengan lunas. Atau misalkan macet ya, kreditnya macet, cicilannya macet. Atau mungkin ya gagal bayar, bisa disebut gagal bayar. Akhirnya kita kembalikan ke leasing. Ketika sudah kita kembalikan ke leasing, itu nama kita berpotensi BI checkingnya itu tidak bagus. Bisa mendapat kategori kreditnya itu kategori call 5. 5 itu setahu saya skor kredit bagi debitur yang gagal bayar, ya gagal bayar kredit, gagal bayar angsuran sampai lunas, kemudian macet. Itu setahu saya skor kreditnya call 5. Kalau call 5 itu ketika kita mau mengajukan kredit di kemudian hari, di masa depan, itu akan sulit untuk di-ACC. Terkecuali misalkan hutang-hutang kita, tunggakan-tunggakan kita sebelumnya, itu sudah lunas, sudah dilunasi. Itu bisa putih kembali, bisa baik kembali, dan masih bisa memiliki peluang untuk di-ACC ketika misalkan ngajuin kredit, apakah kredit kendaraan atau kredit rumah dan lain sebagainya. Masalahnya ketika kendaraannya itu kita serahin baik-baik nih, kita kembalikan secara sukarela kepada pihak leasing, apakah kita tetap juga akan kena BI checking? Setahu saya teman-teman, tetap itu akan kena BI checking. Apalagi misalkan setelah mobil tersebut dilelang oleh pihak leasing, tapi ternyata hasil lelangnya tidak mencukupi untuk menutupi sisa angsuran, sisa hutang yang masih belum dilunasi. Biasanya itu masih tetap tercatat BI checkingnya tidak baik, tidak bagus. Setahu saya sih seperti itu. Kalau teman-teman punya pendapat lain atau punya kompetensi nih di bidang ini, bekerja sehari-hari di bidang pembiayaan, di bidang kredit, silakan untuk berkomentar. Atau teman-teman yang punya pengalaman mungkin jika sudah nyerahin secara sukarela kendaraan yang kita beli secara kredit tadi, tapi BI checking kita aman-aman aja, bisa ambil kredit lagi di leasing yang lain. Silahkan kalau ada yang punya pengalaman seperti itu, sharing-sharing di kolom komentar di bawah video ini. Semoga bisa menambah wawasan bagi kita semua. Nih, kita lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaannya tentang panjar biaya perkara. Bang, apa yang dimaksud panjar perkara? Mohon pencerahannya. Baik, panjar biaya perkara itu maksudnya adalah biaya sementara yang kita bayarkan ke lembaga pengadilan untuk atau dalam hal pendaftaran gugatan. Jadi untuk mendaftarkan suatu gugatan, kita akan dikenakan biaya yang namanya panjar biaya perkara. Nah, panjar biaya perkara itu sederhananya seperti tadi yang saya sampaikan, yaitu biaya sementara. Biaya sementara untuk suatu perkara yang didaftarkan. Apakah itu gugatan cerai, apakah itu gugatan harta bersama, apakah itu gugatan wan prestasi, gugatan perbuatan melawan hukum, ataupun gugatan-gugatan yang lainnya, ketika didaftarkan ke suatu pengadilan, maka akan ditetapkan, akan dibebankan biaya perkara. Namanya adalah panjar biaya perkara. Atau bahasa sederhananya tadi, biaya sementara. Kenapa biaya sementara? Karena begini teman-teman, ketika perkara tersebut selesai, diputus oleh majelis hakim pada pengadilan tingkat pertama, maka nanti hakim akan membuat nota yang diberikan kepada si penggugat untuk melapor ke meja kasir guna meng-cross-check biaya sementara tadi. Kalau misalkan ternyata panjar biaya tersebut masih ada sisa, maka si penggugat boleh dan bisa dan memang harus dikembalikan. Jadi boleh diambil kembali sisa panjar biaya perkara tersebut. Tapi kalau ternyata setelah dicek ternyata biayanya kurang, maka si penggugat wajib untuk menambah biaya perkara tersebut. Nah, itulah kenapa disebut panjar biaya perkara. Secara sederhananya dan menurut saya, bahasa yang menurut saya pas, yaitu tadi, biaya sementara. Ya, ada juga yang bilang misalkan DP atau misalkan uang muka. Tapi kalau menurut saya, secara sederhananya dapat diartikan ya biaya perkara sementara. Karena akan ada kemungkinan di akhirnya nanti pada saat putusan sudah keluar, sudah diputus oleh majelis hakim, bisa saja biaya perkaranya lebih, ada sisa, dan bisa saja biaya perkaranya kurang. Ketika panjar biaya perkara lebih,
itu bisa diambil kembali, tapi ketika panjar biayanya ternyata kurang, maka wajib untuk ditambah panjar biaya perkara tersebut.